Mengamati kegiatan bisnis yang jumlah transaksinya ratusan setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa antar pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Semakin banyak dan luas kegiatan perdagangan, maka frekuensi terjadi sengketa akan semakin tinggi. Ini berarti makin banyak sengketa harus diselesaikan. Membiarkan sengketa dagang terlambat diselesaikan akan mengakibatkan perkembangan pembangunan tidak efisien, produktivitas menurun, dunia bisnis mengalami kemunduran, dan biaya produksi akan semakin meningkat. Dalam praktik di Indonesia, dikenal pula model yang relatif baru. Model ini cukup populer di Amerika Serikat dan Eropa yang dikenal dengan nama ADR atau Alternative Dispute Resolution. Alternative dispute resolution, simply explained, is a method for avoiding formal litigation in court proceedings. When two or more parties have a dispute that needs to be settled, a form of ADR can be used to help guide the process. Three basic forms of ADR include negotiation, mediation, and arbitration. Penggunaan ADR sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan untuk tujuan masa yang akan datang, sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang akan bersengketa. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pengertian Alternative Dispute Resolution. Secara yuridis, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengartikan alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dasar hukum ADR ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Lalu dari PP Nomor 54 Tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Selanjutnya ada di Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang kemudian digantikan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Yang terakhir ada di Perma Nomor 1 Tahun 2016 perubahan atas Perma 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk ADR. Yang pertama ada mediasi, yang kedua ada penilaian ahli, yang ketiga ada konsultasi, yang keempat ada konsiliasi, yang kelima ada negosiasi, yang keenam ada summary jury trial, yang ketujuh ada mediasi arbitrase, yang kedelapan ada good of peace, yang kesembilan ada mini trial, yang kesepuluh ada rent a judge. Selanjutnya ada lembaga ADR di Indonesia. Lembaga-lembaga APS yang dibentuk di Indonesia antara lain yaitu ada Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, ada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI, Pusat Penyelesaian Perselisihan Bisnis Indonesia atau P3BI, Indra atau Prakasa Jakarta. Oke teman-teman, saya Siti Berliana Khadijah akan menjelaskan mengenai pengertian arbitrase. Pengertian arbitrase termuat dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Pada penjelasan pasal 66 huruf B Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual. Putusan arbitrase bersifat mandiri, final, dan mengikat, seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Arbitrase tidak dapat diterapkan untuk masalah-masalah dalam lingkup hukum keluarga. Arbitrase hanya dapat diterapkan untuk masalah-masalah perniagaan. Selanjutnya yakni mengenai dasar hukum, klausula, dan jenis arbitrase. Dasar hukum arbitrase terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pada dasarnya, klausula arbitrase dapat berwujud dalam dua bentuk, yaitu yang pertama adalah klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau yang biasa disebut dengan pactum de compromitendo. Yang kedua adalah suatu perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa, atau yang biasa dikenal dengan akta kompromis. Arbitrase sendiri dibagi menjadi dua jenis, yakni arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu. Arbitrase ad hoc bersifat insidentil, maka apabila telah menyelesaikan sengketa dengan diputus perkara tersebut, keberadaan fungsi arbitrase ad hoc lenyap dan berakhir dengan sendirinya. Arbitrase institusional adalah suatu lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen, sehingga arbitrase institusional tetap berdiri untuk selamanya dan tidak bubar meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai diputus. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai perbedaan litigasi dan arbitrase. Perbedaan litigasi dan arbitrase terdapat dalam 6 aspek, yaitu yang pertama, status proses. Arbitrase bersifat pribadi, hanya meliputi kedua belah pihak yang bermasalah dan satu atau dua orang arbiter sebagai pembuat keputusan. Sedangkan litigasi bersifat formal, dengan hakim sebagai pembuat keputusan dan dilakukan di ruang sidang pengadilan. Yang kedua, dalam aspek biaya yang dikeluarkan. Proses arbitrase, biaya yang dikeluarkan tidak akan terlalu tinggi, sementara dalam proses litigasi dibutuhkan tahapan yang cukup panjang. Tentunya, biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian masalah secara litigasi akan lebih banyak. Yang ketiga, dalam aspek lama waktu penyelesaian. Dalam litigasi atau pengadilan, suatu penyelesaian kasus akan memakan waktu yang berbulan-bulan, belum lagi jika pihak yang kalah mengajukan banding atau kasasi. Sedangkan proses penyelesaian masalah dengan arbitrase hanya memakan waktu yang lebih singkat. Yang keempat yakni penggunaan dan peran pengacara. Dalam arbitrase diperbolehkan menggunakan pengacara, namun perannya sangat terbatas karena semua keputusannya ada pada arbiter. Peran pengacara dalam litigasi amatlah luas, mulai dari pengumpulan bukti hingga penunjukan hasil riset dan kasus mereka ke hakim pengadilan untuk pembelaan. Yang kelima, dalam aspek proses banding. Semua putusan hukum bersifat mengikat, tak terkecuali arbitrase. Meskipun demikian, pihak-pihak yang terlibat tidak memiliki pilihan banding, kecuali hal tersebut diatur dalam pasal undang-undangnya. Berbeda dengan litigasi yang bisa mengajukan banding dan kasasi setelah putusan dikeluarkan. Yang terakhir yakni dalam aspek batasan barang bukti. Aturan mengenai barang bukti ini tidak berlaku dalam proses arbitrase. Kalaupun diberlakukan, prosesnya terbatas dan dikendalikan oleh arbiter. Barang bukti adalah hal yang wajib ada dan ditunjukkan oleh kedua belah pihak dalam proses litigasi. Barang bukti ini berguna untuk menguatkan pembelaan dan argumen masing-masing pihak di hadapan majelis hakim saat persidangan. Selanjutnya mengenai tujuan dan manfaat arbitrase. Tujuan arbitrase didirikan dalam rangka menyediakan sarana penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan, dengan harapan menyelesaikan sengketa tanpa biaya dan waktu untuk pergi ke pengadilan. Manfaat arbitrase diantaranya dijaminnya kerahasiaan sengketa para pihak, dapat menghindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya, serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dengan melalui tata cara yang sederhana dan langsung dapat dilaksanakan. Namun di sisi lain, arbitrase juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya kurangnya power untuk menggiring para pihak ke settlement, kurangnya unsur finality, kurangnya power untuk menghadirkan barang bukti dan saksi, kurangnya power dalam hal law enforcement dan eksekusi, dapat menyembunyikan dispute dari public scrutiny, dan kualitas putusan sangat tergantung pada kualitas arbiter, atau an arbitration is as good as arbitrators. Oke, saya Ricci. Saya akan menjelaskan tentang syarat arbitrase. Syarat arbitrase dalam UU nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diuraikan apa saja syarat arbitrase, yaitu para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase. Yang kedua, dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, telex, faksimili, email, atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku. Yang ketiga, adanya surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase. Yang keempat, dalam hal pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Lalu, dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Selanjutnya, suatu perjanjian arbitrase tidak dapat menjadi batal disebabkan oleh keadaan ini, yaitu pewarisan, insolvensi salah satu pihak, berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok, bila mana pelaksanaan perjanjian tersebut dialih tugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase, berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok, lalu ada novasi, bangkrutnya salah satu pihak, dan meninggalnya salah satu pihak. Mengenai syarat arbiter diatur dalam pasal 12 ayat 1 UU nomor 30 tahun 1999 yang menyebutkan yang dapat ditunjuk atau diangkat menjadi arbiter harus memenuhi syarat. Yang pertama, cakap melakukan tindakan hukum, tidak mempunyai hubungan keluarga, saudara, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa, berumur paling rendah 35 tahun, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase, memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Selanjutnya adalah prosedur arbitrase. Prosedur arbitrase dimulai dengan pendaftaran.
Prosedur arbitrase dimulai dengan pemberitahuan kepada termohon bahwa sebuah hubungan dengan adanya sengketa antara pemohon dan termohon, maka pemohon akan menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase atau biasa yang disebut dengan BANI. Yang kedua adalah tahap penunjukan arbiter. Yang ketiga, tanggapan termohon. Jika BANI memutuskan bahwa BANI adalah benar memiliki kewenangan untuk memeriksa, maka setelah pendaftaran permohonan tersebut, seseorang atau lebih sekretaris majelis harus ditunjuk untuk membantu pekerjaan administrasi perkara arbitrase tersebut. Lalu selanjutnya adalah tuntutan balik. Termohon dapat mengajukan tuntutan balik atau rekonvensi pada pengiriman surat jawaban atau selambat-lambatnya ketika sidang pertama dimulai. Pemohon dan termohon akan dikenakan biaya tambahan tersendiri jika tuntutan balik diajukan. Apabila biaya administrasi untuk tuntutan balik atau upaya penyelesaian tersebut telah dibayar para pihak, maka tuntutan balik akan diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus bersama-sama dengan tuntutan pokok. Dan tahap terakhir adalah sidang pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan arbitrase, ada beberapa hal yang penting yang telah diatur dalam undang-undang. Antara lain, pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup menggunakan bahasa Indonesia harus dibuat secara tertulis dan mendengar keterangan dari para pihak.